Selamat pagi buat anak-anak ibu. Kita berjumpa lagi di tempat yang berbeda, tetapi ini tidak mengurangi semangat anak-anak ibu untuk belajar. Oke, harapan ibu semua kita dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan kita sehat-sehat, kita dapat berjumpa lagi. Oke. Nah, hari ini materinya adalah resensi, ya. Nah, resensi. Oke. Kita ketahui resensi ini, ya, kalau kita lihat secara harfiahnya bahwa resensi itu berasal dari kata ya re artinya riu mengulang, ya. Mengulang berarti ada tindakan. Oke. Nah, apa tindakannya gitu, ya. Nah, di sini kita menilai gitu, ya. Hal apa yang kita nilai? Nah, ini tadi sebelumnya kita ketahui tadi bahwa resensi itu kita ketahui dulu tujuannya. Oke. Tujuan meresensi itu adalah untuk mengetahui keunggulan, kelemahan, atau kekurangan suatu karya. Oke. Nah, dikatakan karya bukan hanya sebuah buku, ya nak. Nah, kita ketahui memang bukan hanya buku-buku yang berbentuk novel yang selama ini kita ketahui gitu ya, yang berbentuk fiksi ya, baik itu cerpen, drama ya, tetapi juga buku-buku ilmu pengetahuan, buku populer ya. Nah, bahkan juga sebuah film ya. Masih ingat anak-anak dengan film Avenger ya? Begitu booming ketika film ini muncul, anak-anak semua pada mau ingin nonton gitu ya. Nah, kenapa anak-anak pengen nontonnya ya? Setelah ada yang nonton mengatakan no spoiler gitu ya. Artinya apa? Wah, semua kita ini diajak untuk menonton nih gitu ya. Oke, nah berarti buku ini film ini sangat bagus. Oke. Nah, itu dari sisi filmnya. Kemudian juga karya apa lagi? Lukisan, ya. Lukisan juga bisa diresensi, ya. Nah, sesuai dengan jenis-jenis yang diresensi atau unsur-unsur yang diresensi, tergantung daripada isi karya tersebut, ya. Nah, sekarang kita meresensi sebuah karya fiksi yaitu novel, ya. Nah, anak-anak, sebelumnya saya sampaikan ya ada sebuah novel ya yang berjudul Raumanen karya Mariani Katupu. Buku ini mendapat penghargaan se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara, bukan di Indonesia ya, Nak ya. Bukan hanya di Indonesia, Thailand, ya, Singapura, dan beberapa negara tetangga kita. Nah, kenapa buku ini mendapat penghargaan? Ya, karena buku ini, ya, temanya itu mengandung, ya, multikultural, ya, sesuai dengan, ya, rohnya sekolah kita, ya, nak ya. Nah, Mariani Katopo, ya, memaparkan dalam novelnya ini bagaimana sepasang, ya, pemuda ya menjalin hubungan ya. Nah, tetapi tidak direstuin ya sama orang tuanya si pria ini. Nah, intinya ibu sampaikan supaya anak-anak membaca ya. Intinya ini ada pesan yang disampaikan di dalam novel ini ya, bahwa bukan hanya untuk orang muda tetapi juga bagi orang tua ya. Oke, nanti silakan anak-anak cari ya untuk membacanya ya. Nah, sekarang kita sampaikan yaitu tentang apa sih yang diresensi ya. Pertama sekali kita lihat dulu identitasnya ya. Nah, identitas itu apa yang di dalam novel itu? Identitas judul ya, siapa pengarangnya, kemudian ketebalannya, berapa harganya, ya, itu termasuk ya. Nah, jadi bukan hanya dari sisi isinya saja ya, tapi juga identitas dari novel itu ya. Layak nggak ini dibeli gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dari unsur isinya ya. Nah, unsur isi dari novel ini itu terdiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Oke. Nah, kalau dikatakan intrinsik ini adalah in dalam. Itu perlu diingat ya, in dalam. Nah,
apa yang terkandung, unsur-unsur apa yang terkandung di dalam novel itu gitu. Berarti ada unsur yang terkandung di dalam novel itu. Nanti kita uraikan. Oke? Selanjutnya, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur luar tetapi mempengaruhi tulisan tersebut gitu ya. Nah, banyak kita ketahui tokoh-tokoh ya yang tulisannya itu juga dipengaruhi, contoh misalnya pendidikannya ya, kemudian budayanya, artinya latar belakang daripada si penulis buku itu ya. Nah, untuk kelanjutannya nanti mungkin itu akan dibahas ya. Hari ini kita membahas tentang unsur intrinsik dari sebuah novel. Oke. Nah, sebelumnya memang Ibu sudah sampaikan materi ini di kelas 11 ya, IPA 4 ya, bahwa di dalam intrinsik itu ada beberapa, yaitu tema, kemudian ada di situ alur, kemudian ada penokohan, kemudian ada di situ lagi dikatakan sudut pandang, ya, penokohan sama dengan perwatakan, ya. Kemudian ada di situ dikatakan latar, ya, dan beberapanya. Oke. Nah, hari ini ya Ibu ulang kembali yaitu tentang ya latar, ya. Nah, latar ini ya selama ini kita ketahui hanya terdiri dari 3 ya nak ya. Tapi ada tambahan yaitu situasi sosialnya gitu, status sosialnya gitu ya. Nah, selama ini kita ketahui unsurnya latar itu tempat ya di mana kejadian itu berada ya. Cerita itu di mana sih terjadi kan gitu ya, peristiwanya gitu ya. Kemudian unsur waktu, kapan kejadian itu ya, kapan. Kemudian unsur situasinya, situasi ini bicara tentang menyenangkan, menyedihkan gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu unsur status sosialnya gitu ya. Nah, di dalam latar ini ya ada nanti beberapa Ibu sampaikan di dalam penugasan ya, anak-anak nanti cuplikan ya novelnya nanti. Nah, anak-anak nanti tinggal menentukan di mana kejadiannya ini berada, di mana-mana saja ya gitu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya unsur penokohan yaitu perwatakannya, bicara tentang karakter ya, bicara tentang karakter. Nah, kenapa sih kadang-kadang contoh ini ya, kita menonton sebuah film ya, kita sampai menangis gitu ya. Kadang kita sampai artinya ya ikut terbawa di dalamnya. Bahkan kita ketika membaca novel mungkin ada yang sampai menangis gitu ya bacanya. Kenapa? Nah, kenapa? Karena karakter yang terkandung di dalamnya itu bisa mempengaruhi kita gitu. Unsur-unsur apa aja yang ditampilkannya gitu. Ya, apakah itu menyedihkan, apakah itu ya menyenangkan, ya itu bicara tentang karakternya. Nah, kita ketahui di dalam karakter ini kan ada yang antagonis, ada yang protagonis, dan ada yang itu ya tritagonis, yaitu dia bisa berlaku sebagai orang yang baik, sekaligus dia bisa berlaku sebagai orang yang bertentangan, ya artinya orang jahat gitu ya. Nah, jadi apa-apa aja sih dalam karakter yang baik itu ya, mungkin di dalam novel itu dia suka misalnya memperhatikan temannya dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada unsur tema ya, tema. Nah, ini sangat penting sekali ya, karena berhubungan, contoh misalnya ya kita mau baca itu temanya apa ya gitu ya, misalnya tentang persahabatan, percintaan, ya, pengorbanan ya gitu-gitu ya, tentang kalau kita bicara tentang tema sama seperti tadi yang Ibu sampaikan ya, anak-anak silakan baca bukunya ya, Raumanen Mariani Katopo ya. Ini menunjukkan bahwa kulit luarnya saja modern ya, kulit luarnya saja modern gitu ya, tetapi masih diikat dengan adat istiadat, padahal ada sesuatu hal ya dari dua pasangan ini sudah melakukan hal di luar dari keterbatasan sebagai pasangan ya, bukan berarti sebagai orang yang sudah menikah gitu ya. Nah, ada hal-hal yang yang buruk terjadi gitu ya, silakan dibaca ya nak ya. Oke. Nah, itu tadi.
Nah, jadi untuk anak-anak saat ini hanya 3 dulu yang kita sampaikan di dalam unsur intrinsik bicara tentang resensi ini. Oke. Nah, sampai di sini dulu ya pertemuan kita pagi hari ini. Nanti Ibu sampaikan di WA ya, ada penugasan, ada nanti cuplikan novel. Anak-anak nanti menentukan apa sih temanya ya, kemudian apa karakternya, bagaimana orang-orang yang bermain di dalam cerita itu, lalu bagaimana latarnya ya. Itu nanti hanya 3 unsur saja. Oke. Nah, harapan Ibu semua kita semangat ya nak, walaupun kita bertemu dalam tempat yang berbeda. Semua kita sehat-sehat, stay at home. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Selamat melaksanakan tugasnya. Oke.